Bicara soal alam memang tidak akan ada habisnya, baik itu udara, daratan, atau bahkan lautan. Kondisi alam laut yang ada di dunia ini sangatlah beragam, sehingga kondisi laut antara negara yang satu dengan negara lainnya tidak selalu sama. Selain itu, ketika bicara soal laut, maka biasanya sulit dipisahkan dari yang namanya palung. Salah satunya palung yang sudah dikenal di dunia adalah Palung Mariana. Lalu, seberapa mengerikannya Palung Mariana? Berikut ini kita simak ulasannya. Palung Mariana adalah salah satu kawasan terdalam di lautan dunia yang mencapai kedalaman sekitar 10.934 meter di bawah permukaan laut. Kedalaman ini menjadikannya sebagai titik terdalam di muka bumi. Tempat ini bukanlah satu titik datar di dasar laut, melainkan sebuah celah besar sepanjang 2.500 km yang membelah dasar laut Jepang dan Australia di Samudra Pasifik. Bagian terdalamnya yang dikenal sebagai celah Jardive merupakan zona lautan yang kaya akan misteri, di mana hewan purba seperti megalodon dipercayai hidup. Kedalaman ini telah memikat imajinasi manusia selama beberapa dekade, baik mengenai kehidupan di kegelapan total dan tantangan luar biasa yang ditawarkannya. Para ilmuwan mengestimasikan bahwa tekanan di Palung Mariana sangatlah ekstrim, yaitu lebih dari 1000 kali tekanan di permukaan laut, atau setara dengan beban sekitar 50 pesawat jumbo jet yang ditumpuk satu sama lain. Hanya ada beberapa orang yang pernah mencapai titik terdalam di Palung Mariana sejauh ini. Para peneliti tersebut menggunakan kapal selam khusus yang dirancang untuk menahan tekanan yang begitu besar. Sejarah terbentuknya Palung Mariana dimulai dari proses geologi yang kompleks akibat bergerakan lempeng tektonik di kerak bumi. Kerak bumi yang merupakan lapisan luar yang keras, terdiri dari sekitar 7 lempeng besar yang terus bergerak. Proses ini dimulai ketika magma dari dalam bumi keluar melalui bunga tengah samudra dan membentuk kerak baru. Seiring berjalannya waktu, bagian kerak yang lebih tua dan lebih berat mulai tenggelam ke bawah dan terdorong di bawah lempengan lain. Menyelam ke Palung Mariana diibaratkan seperti memasuki dunia lain. Saat kita turun lebih dalam, kegelapan semakin pekat pada setiap meternya. Kalian tidak akan menjumpai sinar matahari yang menembus pada kedalaman tertentu karena saking dalamnya. Hal ini mengakibatkan banyak makhluk yang hidup di sini memiliki mata yang sangat besar untuk memanfaatkan sedikit cahaya yang mungkin hanya sekian persen. Beberapa di antaranya bahkan menghasilkan cahayanya sendiri. Beberapa hewan lainnya juga memiliki mulut yang sangat besar, sehingga mereka dapat memakan hampir apa saja yang dapat dimakan. Apa yang kita pahami mengenai Palung Mariana ini tidak terlepas dari peran para peneliti dan juga penyelam yang memberanikan dirinya untuk mengharungi kedalaman Palung Mariana yang sangat ekstrim. Pada tahun 1875, kapal bernama Challenger sedang melakukan ekspedisi ilmiah di Samudra Pasifik bagian selatan. Kapal tersebut awalnya berencana melakukan ekspedisi di Guam, tetapi cuaca buruk dengan angin kencang membuat mereka tidak dapat berlabuh. Mereka kemudian mengubah rute dan berhenti di lokasi pengambilan sampel ke-225 di satu tempat antara Guam dan Palau. Di lokasi tersebut, para kru kapal menurunkan tali berbobot ke dasar laut untuk mengukur kedalamannya, tetapi tali itu terus turun tanpa henti. Setelah diukur, kedalaman laut di lokasi itu tercatat mencapai 8.183 meter, yang membuat orang-orang di kala itu terkejut. Kapal Challenger itu tidak hanya mengukur kedalaman Palung Mariana, tetapi juga melakukan penggalian dasar laut untuk mengumpulkan sampel. Dalam prosesnya, mereka menemukan berbagai benda dari kedalaman, termasuk musil gigi dari salah satu hiu terbesar yang pernah hidup, yaitu Otodus megalodon. Penemuan luar biasa ini membuat orang-orang tertarik untuk melakukan eksplorasi lautan yang lebih dalam untuk mengetahui apa yang sebenarnya bersembunyi jauh di bawah permukaan laut.
Berlanjut pada tahun 1960, para peneliti mulai melakukan eksplorasi pertama ke dalam Palung Mariana. Dua orang yang terjun pada saat itu adalah J.J. Pickard dan Letnan Don Walsh, tengah misi mencapai dasar laut terdalam di Palung Mariana. Mereka melakukannya dengan menggunakan sebuah kapal selam kecil dan sempit bernama Trieste yang dirancang khusus untuk menahan tekanan ekstrim di kedalaman laut. Kapal selam itu memiliki panjang lebih dari 18 meter yang sebagian besar untuk ruang yang diisi dengan bensin dan sistem untuk mengatur tekanan. Kapal selam ini juga bisa digerakkan ke atas maupun ke bawah, sehingga memberikan kebebasan bagi para penyelam untuk menggerakkan kapal. 4 jam 48 menit adalah waktu yang diperlukan oleh kapal tersebut untuk mencapai titik terdalam Palung Mariana dengan kecepatan hampir 1 meter per detik. Selama perjalanan, tekanan air di dasar laut hampir 1000 kali lebih besar daripada tekanan atmosfer di permukaan laut. Hal itulah yang menyebabkan salah satu kaca luar dari gelombang observasi Trieste mengalami retakan pada kedalaman sekitar 9.000 meter. Meskipun begitu, dua penyelam hebat ini melanjutkan perjalanannya hingga mencapai kedalaman 10.911 meter, di mana mereka benar-benar melihat dasar Palung Mariana. Kerusakan kapal yang terjadi selama perjalanan membuat kapal tersebut hanya bisa bertahan selama 20 menit di dasar laut. Meskipun waktunya singkat, apa yang mereka temukan jauh di bawah sana sangat mengejutkan komunitas iklimia. Saat mereka sampai di titik terdalam Palung Mariana, mereka melihat adanya kehidupan dasar laut yang begitu gelap telah dipenuhi oleh diatom yang telah membusuk. Ada seekor ikan flounder kemudian muncul di depan kamera sambil berenang dengan lincahnya. Petualangan mengarungi dalamnya Palung Mariana kemudian berlanjut pada tahun 2019. Seorang penjelajah sekaligus pengusaha bernama Viktor Veskovo berhasil melakukan penyelaman terdalam yang pernah tercatat mencapai kedalaman 10.927 meter. Selain itu, ia juga berhasil mendokumentasikan kehidupan bawah laut di berbagai kedalaman seperti Pelut Erotut pada kedalaman 3.000 meter. Di setiap kedalaman lautan, suhu dan tekanan air cenderung berbeda-beda. Semakin dalam kita menyelam, maka semakin besar dan semakin dingin pula kondisinya. Terdapat setidaknya 5 zona utama di lautan, dalam termasuk Palung Mariana. Zona Fotik mencakup lapisan atas samudra hingga kedalaman 200 meter. Di zona ini, terdapat banyak kehidupan laut yang beragam, mulai dari plankton hingga hiu besar yang semuanya mendapatkan energi dari sinar matahari. Sinar matahari berperan sebagai penyedia energi yang dibutuhkan oleh plankton untuk fotosintesis yang pada gilirannya menukar rantai makanan laut di seluruh samudra. Paus biru yang merupakan hewan terbesar di dunia juga dapat kalian jumpai di zona ini. Selain itu, ikan juga banyak di sini yang menjadi mangsa bagi kawanan lumba-lumba, burung laut, dan ikan yang lebih besar. Manusia memanfaatkan zona ini untuk berbagai kegiatan seperti penangkapan ikan, rekreasi, dan eksplorasi. Seiring kita turun lebih dalam ke zona ini, cahaya matahari mulai memudar dan warna-warna di air juga semakin mudar. Begitu kita melewati patah zona ini, kita akan masuk ke Twilight Zone, di mana cahaya mulai hilang sepenuhnya. Zona senja atau Twilight Zone yang terletak antara kedalaman 200 hingga 1000 meter ini menjadi rumah bagi banyak makhluk laut terkenal seperti ubur-ubur yang dapat bercahaya dengan warna bioluminesensi. Zona ini mencakup sekitar 20% dari seluruh volume samudra dan seringkali dianggap sebagai tempat yang sangat gelap dan sunyi. Di sini kehidupan bergerak dengan cara yang lebih lambat, menciptakan dunia yang sangat berbeda dari yang kita kenal di permukaan. Ketiadaan cahaya matahari yang membantu proses fotosintesis membuat fotoplankton yang biasanya menjadi dasar rantai makanan hilang sepenuhnya. Makanan utama yang tersedia adalah partikel organik yang jatuh perlahan, yang disebut marine snow atau salju laut. Partikel ini terdiri dari kotoran hewan dan bahan mati yang tenggelam dari dunia yang lebih cerah di atasnya. Salju laut menciptakan kondisi yang memungkinkan beberapa hewan untuk bertahan hidup, memberikan ruang bagi makhluk-makhluk yang aneh dan menakjubkan. Banyak dari makhluk ini
adalah zooplankton yang berbentuk seperti agar-agar yang terbawa arus laut dalam dan tidak bisa bergerak melawan arus tersebut. Mereka adalah kelompok makhluk yang rapuh dan hidup seolah-olah melayang di kegelapan laut dalam. Spesies hiu dengan nama hiu goblin berperan sebagai predator di sini. Ia memiliki moncong yang panjang dan menonjol dilengkapi dengan organ sensori khusus yang disebut ampullae of Aurensini. Organ ini memungkinkannya mendeteksi muatan listrik di kedalaman laut, sekaligus membantunya dalam mencari mangsa. Warna tubuhnya juga tidak biasa, mulai dari merah muda hingga abu-abu keungguan dengan tepi sirip berwarna biru terang. Rahang hiu goblin yang berada dekat dengan kepalanya dapat memanjang hingga sejauh moncongnya untuk menyergap ikan, cumi-cumi, dan krustasea. Tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah populasi hiu goblin di kedalaman ini. Namun yang pasti, hiu ini telah menjelajahi lautan selama 100 juta tahun lamanya. Setelah zona senja, kita akan memasuki kedalaman 1000 hingga 4000 meter di bawah permukaan laut, di sebuah zona yang dikenal dengan Midnight Zone atau zona tengah malam. Nama ini diberikan karena pada zona ini, bagian laut tidak lagi menerima cahaya matahari sama sekali, bahkan tidak ada sepercas cahaya yang masuk. Sebagai konsekuensi, makhluk hidup di zona ini harus bertahan hidup dengan memakan organisme lain dan menggunakan jalur energi alternatif. Ikan naga laut dalam, yang kadang juga disebut sebagai ikan naga bersisi, adalah salah satu penghuni zona ini. Ia memiliki gigi yang sangat besar, dibandingkan ukuran tubuhnya menjadikannya sebagai predator ganas di kedalaman Palung Mariana. Ikan ini mampu menghasilkan cahayanya sendiri, dengan mekanisme bioluminesensi yang digunakan untuk menarik mangsa dan juga untuk memberi sinyal kepada pasangan saat musim kawin. Ikan naga laut dalam memang terlihat menyeramkan dengan kepala besar dan gigi tajam, seperti taring yang bertujuan untuk menangkap ikan kecil sebagai mangsanya. Ikan naga laut dalam bukanlah satu-satunya hewan yang memiliki penampilan mengerikan di sini. Ada ikan lain yang bernama barrel eye, yang terkenal dengan penampilan aneh dan adaptasi uniknya. Ikan ini memiliki dua lekukan kecil di wajahnya yang terlihat seperti mata, tetapi sebenarnya itu adalah organ penciuman. Berkat beberapa ekspedisi yang telah dilakukan sebelumnya, kita bisa mengetahui bahwa ada kehidupan tersembunyi di bawah lautan yang paling dalam, yang membuat kita semakin tercengang akan keindahannya. Salah satu ikan yang mampu hidup di kedalaman ini adalah Mariana Snailfish, yang dapat kalian temukan pada kedalaman 8000 meter. Hewan ini memiliki konsentrasi tinggi yang disebut piezolites, yang melindungi pemberian sel dan protein mereka agar tidak hancur oleh tekanan air yang sangat tinggi.